Moga kadang moga seperti saya Pak sudah sampai pada diskusi. Ada pejabat dari DPR yang siang ini akan berangkat ke IKN, jadi harus ada diskusi singkat tadi di kampus terkait persiapan untuk kriteria perencanaan irigasi dan juga rawa yang terkait dengan IKN. Mohon maaf sekali terkait keterlambatan saya, tapi ada satu yang menarik bahwa salah satu mungkin yang membuat anak-anak kita ini berada pada proses transisi ya Prof. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam dan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Mohon maaf apabila kami meskipun sudah disiapkan dengan sebaiknya, khususnya dari Fakultas Teknik, mungkin masih ada beberapa kekurangan bahkan kesalahan dari pihak kami. Oleh karena itu kami mohon maaf. Saya kira demikian sambutan singkat kami. Selamat untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dan mohon maaf karena kebetulan saja ini ada acara yang berbarengan bersamaan, maka mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sampai selesai, Prof. Saya menugaskan salah satu wakil rektor. Ini wakil rektor kebetulan lengkap, nanti wakil rektor 3 saja ya mewakili saya. Saya kira demikian. Suminten nandur tilo. Tak dari suminten edan. Tak dari suminten edan. Sego kupat ngagem santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Kayak lebaran. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 2017 sampai 2022, Bapak Profesor Insinyur Panut Mulyono M.Eng. D.Eng. IPU ASEAN Eng, dan Kepala Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Profesor Insinyur Widarto Sutrisno STMT IPM ASEAN Eng, dipersilahkan. Beliau Profesor Insinyur Panut Mulyono M.Eng. D.Eng. IPU ASEAN Eng. Tidak perlu Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu pimpinan UST dan pimpinan lembaga Taman Siswa yang saya muliakan, para wakil rektor, para senior, para dosen, mahasiswa dan teknik yang berbahagia, saya pagi hari ini merasa senang untuk bersama dengan Bapak Ibu ya, untuk berbicara terkait dengan pendidikan merdeka, walaupun yang saya ini tulis makalahnya seperti tadi yang disampaikan, itu saya mencoba menghubungkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang jauh sebelum kita lahir ya, terutama saya begitu di tahun 1919-an itu sudah berkiprah memikirkan bangsanya begitu, dengan
praktek pendidikan saat ini. Jadi saya tidak semata-mata berpikir atau menyampaikan tentang pendidikan merdeka, tetapi nanti akan saya sampaikan apa yang menjadi gagasan Ki Hajar Dewantoro saat itu dan implementasinya saat ini terkait dengan pendidikan merdeka, utamanya di perguruan tinggi. Makatan lanjut Mas, bisa PPT-nya bisa dilakukan atau saya harus buka komputer sendiri? Nah, bisa ya, nanti ikuti saja apa saya bisa dilihat di kiri kanan begitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di UST Taman Siswa tentu Ki Hajar Dewantoro itu sudah sangat ini ya, apa namanya, menjadi ikon yang luar biasa. Jadi saya nanti sedikit saja terkait dengan hal-hal yang menjadi perhatian kita kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, bahwa beliau Ki Hajar Dewantoro atau yang sering kita singkat dengan KHD itu sebagai perintis kemerdekaan nasional, perintis pendidikan nasional, dan yang tidak tercoba ambil adanya atau karena pengaruh budaya-budaya yang lain. Bapak Ibu mungkin ya, kalau Bapak Ibu itu bergaul dengan teman-teman dari banyak negara, itu ada bangsa yang tidak mempunyai budaya nasionalnya sendiri yang kuat, sehingga saya misalnya warga negara A, tetapi sekolah-sekolah seperti perilaku dan lain-lainnya itu seperti yang apa yang akan dikuasai, apa yang akan ditekuni sesuai dengan kodratnya, gitu ya. Jadi batas lingkungannya ialah kemerdekaan kebebasan yang tidak leluasa, tetap ada batasan-batasan, yaitu turunan kodrat alam yang nyata, dan tujuannya tadi, tujuan besar pendidikan kita adalah kebudayaan yang diartikan sebagai keluhuran dan kehalusan hidup manusia, termasuk pula kemerdekaan dalam menentukan pandangan, kemerdekaan berpolitik dan lain-lain. Nah, lebih lanjut dipakainya dasar kebangsaan agar budaya atau kebudayaan dapat menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan menghidupkan dari masyarakat, seperti yang tadi saya sampaikan di atas. Lanjut Mas. Bahwa sebelum menerima itu semua, budi pekerti, intelektualitas, dan kesehatan jasmani yang tadi ditekankan oleh KHD di dalam pendidikan anak-anak kita itu harus utama, harus ditekankan terlebih dahulu, harus ditanamkan terlebih dahulu pada tingkat-tingkat yang bahkan dari pendidikan level bawah ya, sehingga sampai perguruan tinggi mereka sudah memiliki budi pekerti yang hebat, intelektualitasnya tinggi, dan jasmani yang kuat, sehat, nah semacam itu. Jadi di situ kami taruh yang Pak KHD, mohon maaf, itu di tengah budi pekerti, intelektualitas, dan kesehatan jasmani untuk bisa mempelajari hal yang lain-lain. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, misalnya teknik sipil, passion saya itu adalah apa ya? Kalau teknik sipil, meriksa jalan atau apa? Ya silakan. Tetapi kita ada batasnya, bahwa belajar itu nggak boleh semau sendiri, masih tetap yang 5 semester itu belajar yang seperti keinginan kita. Nah, tetapi karena harus ya jalan, nah itu. Terus juga pengalokasian budget ya, banyak budget yang SDKM, sehingga budget untuk yang lain menjadi kurang mendapatkannya. Misalnya seperti itu. Tapi ini adalah ekspektasi masyarakat itu terus berkembang. Tidak cukup hanya mendidik mahasiswa kita, tidak cukup hanya meneliti saja, tetapi cerdas
kita, maka seperti itulah diperlukan inovasi sistem pembelajaran yang sebenarnya tadi sudah saya sampaikan. Abad 21, kemudian inovatif dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut dikit lagi. Nah ini contoh ya, masih open online course. Kita memang walaupun bukan memberikan atau membuat sistem fundamentalnya gitu, fundamentalnya, sedangkan operasionalnya tadi disesuaikan dengan kodratnya, kemudian dengan zamannya, dengan kebutuhannya, semacam itu. Perguruan pada perkembangan perekonomian nasional masing-masing bangsa ya, dan ini juga sudah terbukti lah bahwa manapun perguruan tinggi manapun negara yang maju pasti disupport oleh ini perguruan tinggi. Kalau saya baca misalnya Cina ya, Cina itu kalau kita tidak ingin ketinggalan dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, inovasi sistem pembelajaran ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan dunia kerja, lincah, dan membekali peserta didik dengan kompetensi masa depan. Tentu fundamental yang tadi adalah budi pekerti, ya, kita nggak boleh mengabaikan itu. Lanjut, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ini kita masih ada masih ada Pancasila pada keadaan gitu. Kalau yang bahasa itu embedded ke ini ya, ke pelajaran menerapkan ulang hal-hal yang fundamental yang diperlukan oleh bangsa ini gitu. Jadi kalau yang sekarang memang kita di perguruan tinggi atau di institusi pendidikan mengikuti kebijakan nasional semacam itu. Tapi menurut saya ini hal yang penting. Nah, kemudian saat ini kelihatan bahwa pendidikan antara jiwa, intelektualitas dan kerohanian gitu ya, dan rohani itu belum menghasilkan satu kesatuan produk yang saling terkait. Nah, memang ada bahwa di anak-anak kita yang perilakunya itu bagus, itu kan juga banyak sebetulnya, tetapi yang mencuat di masyarakat dan banyak di luar praktek-praktek di luar perkantoran dalam arti di masyarakat itu memang seperti tadi begitu ya, banyak pelanggaran yang dilakukan padahal yang bersangkutan itu sadar bahwa itu sesuatu yang melanggar semacam itu. Moga kadang moga seperti saya Pak sudah sampai pada diskusi. Tetapi yang baik itu ada dalam arti begini, kalau kita menjumpai mahasiswa ada pejabat dari DPR yang siang ini akan berangkat ke IKN, jadi harus ada diskusi singkat tadi di kampus terkait persiapan untuk kriteria perencanaan irigasi dan juga rawa yang terkait dengan IKN. Mohon maaf sekali terkait keterlambatan saya. Kemudian mungkin tayangannya bisa di-share ya. Dari awal mungkin dari saya lebih sebagai orang yang ada di dalam implementasi dari nilai-nilai tersebut ya. Karena waktu di SMA, saya di SMA Taruna Nusantara yang merupakan kerjasama antara ABRI dan Taman Siswa. Jadi khusus di hari Sabtu kami hanya ada dua mata pelajaran waktu itu, yaitu penusakaraan dan bela negara. Jadi selama 3 tahun disuruh makan bedil juga jadi tentang bagaimana pendidikan ini merupakan proses kebudayaan. Itu yang saya rasakan selama di sana. Tadi Prof. Manu menyampaikan banyak hal, semoga nanti tidak banyak yang overlap, tapi ada satu yang menarik bahwa
bahwa salah satu mungkin yang membuat anak-anak kita ini berada pada proses transisi ya Prof. Transisi dari masa generasi X, Y, kemudian ke Z, sekarang masuk ke generasi A. Itu adalah di zaman kita dulu itu kita mungkin dididik lebih sebagai untuk menjadi pejabat gitu, terdepan dalam prestasi, meraih prestasi tingginya, terbaik di kelas, dapat ranking yang baik, masuk sekolah unggulan dan seterusnya. Tapi sebenarnya waktu di SMA Taruna saya mulai diajarkan bahwa sebenarnya perlu itu bukan sebagai kuda pacu, tapi sebagai kuda perang. Kuda perang itu, setiap kuda itu punya peran dan fungsinya masing-masing sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Ada yang mampunya menarik barang yang demikian berat untuk logistik perang. Ada yang perlu maju ke depan untuk melawan musuh. Ada yang perlu berani cepat untuk menyampaikan pesan dari satu medan peperangan ke medan peperangan lain. Jadi setiap orang itu ada fungsi dan kemampuan keahliannya masing-masing. Ini yang membuat bahwa anak-anak angkatan saya nih Pak Panut itu menyekolahkan putra-putrinya itu memilih masuk ke ISI, masuk ke sekolah vokasi kulineri gitu, karena sesuai apa yang diinginkan gitu, untuk mencari kebahagiaan sejati. Jadi kalau di kita kan harus masuk teknik, ya, harus masuk kedokteran, harus masuk ya pokoknya yang nanti begitu lulus nanti duitnya banyak. Ini sepertinya ada perbedaan pandangan. Transisi itu dihadapi oleh anak-anak kita sekarang, sehingga mereka lebih tadi fragile, ya, lebih anxiety, insecure, juga perlu pendampingan secara khusus. Baik.